UMS memiliki visi yaitu sebagai pusat pendidikan dan pengembangan IFTEK yang Islami dan sekaligus memberikan arah perubahan. Di dalam memberikan arah perubahan tidak hanya bersifat lokal, tetapi diharapkan menjadi arah perubahan pada peradaban dunia. Oleh karena itu, di dalam milestone kami, pada tahun 2029, UMS diharapkan menjadi world class university. Maka dalam kurun waktu ini kami melakukan berbagai program dalam rangka untuk memperkuat reputasi internasional. Kami telah membuka beberapa tahun yang lalu kelas-kelas internasional, dan juga sekaligus saat ini kami sedang lebih mengembangkan kerjasama dengan luar negeri, baik dengan berbagai institusi maupun lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Budiani, pengajar PPKN SMA Negeri 1 Indramayu.
sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta akan melakukan kegiatan praktek pengalaman lapangan. Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Saya lihat tadi pagi sih adaan. Emang kenapa ya? Gak apa-apa sih, soalnya hari ini kata Bu Tiwi, kita mau belajar tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oh itu tuh, lihat tuh, putihnya datang. Gak sabar, pasti seru nih. Ya, seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, untuk hari ini siapa yang datang paling pagi? Yogi ya, datang paling pagi. Baik, untuk Yogi karena datangnya paling pagi kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Yogi pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian mengisi presensi secara mandiri di aplikasi Padlet yang linknya sudah Ibu kirim di Google Classroom. Jangan lupa kalian harus menyertakan foto selfie hari ini untuk bukti kehadiran kalian. Silakan dimulai. Untuk hari ini, untuk meningkatkan nasionalisme kita ya, mengenang jasa pahlawan juga, Ibu akan meminta kalian perwakilannya untuk maju ke depan memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, Aisyah ada? Ya, silakan Aisyah pimpin lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan. Yang lain berdiri. Untuk Novita terima kasih, tadi pertanyaannya sudah bisa dijawab semua ya. Oke, berikutnya ya, untuk melanjutkan proses pembelajaran kali ini, Ibu akan memanggil setiap ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompok 1, 2, 3, 4 silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan untuk memutar aplikasi spin. Nanti kalian dapat topik yang nomor berapa ya. Silakan maju ke depan. Sebelah sini bisa. Di sini. Baik, kelompok 1 di sebelah sini. Ya, di sini. Kelompok 1 mana? Ketuanya? Ya, silakan diputar terlebih dahulu aplikasi spinnya. Baik ya, untuk kelompok 1 ini dapat topik 1, silakan duduk ketua kelompoknya ya.
Oke, sudah dipakai. Kelompok 1 sudah ya, kelompok 2 sudah ya, kelompok 3 sudah, kemudian kelompok 4 juga sudah ya. Baik, nanti Ibu akan memutar sebuah tayangan begitu ya. Kelompok 3 sudah, kemudian kelompok 4 juga sudah ya. Baik, nanti Ibu akan sebuah tayangan, nanti ya kalian bisa menganalisis tayangan. Sebuah tayangan, nanti ya kalian bisa menganalisis. Ya, saudara, serangan Israel terhadap sejumlah target di jalur Gaza, Palestina sudah menimbulkan banyak korban yang berjatuhan, terutama dari kalangan sipil. Sejumlah negara sudah mendorong adanya gencatan senjata antara Israel dan Palestina, serta lebih jauh lagi sejak lama upaya perdamaian untuk kedua negara, termasuk dukungan untuk kedaulatan Palestina. Mengapa konflik Israel-Palestina terus saja berulang, seperti tidak bisa selesai? Pagi ini kita akan berbincang. Narasumber untuk tema ini, untuk Sapa Indonesia Pagi, hadir melalui daring. Ada Mbak Dina Praptora Harja, pengamat hubungan internasional, terutama Timur Tengah, sekaligus founder dari Sinergi Policies, dan wartawan senior harian Kompas yang juga menulis sejumlah buku mengenai Yerusalem serta politik di Timur Tengah, Mas Trias Kuncahyono. Mas Trias, Mbak Dina, selamat pagi, salam sehat, senang ketemu Anda berdua. Selamat pagi, Bung Bayu. Salam sehat, selamat pagi semua. Ya. Selamat pagi, Dina. Ya, dari Anda berdua, Mas Trias, yang banyak terus mengamati sampai sekarang Timur Tengah dan juga Mbak Dina, kita ngobrol saja pagi hari ini untuk pemahaman saya dan juga banyak pemirsa Sapa Indonesia Pagi melihat apa yang terjadi di Israel Palestina begitu. Mbak Dina, ini basic dasar betul. Sebenarnya konflik Israel Palestina ini agama atau politik? Pemahaman yang paling mudah bagi kami semua untuk melihat ini semua, Mbak Dina. Pertama-tama politik. Walaupun isu agama akhirnya juga kerap naik ke permukaan di antara kalangan Palestina karena Hamas sebagai salah satu partai politik punya orientasi untuk mendirikan negara Islam. Jadi Palestina sebagai negara Islam. Jadi itu. Tetapi sebenarnya isu yang klasik sejak berpuluh-puluh tahun Palestina itu diperkecil terus wilayahnya, itu praktis sekali masalahnya bukan masalah agama. Karena di dalam Israel sendiri, di situ ada, kalau saat ini ya, itu ada 20% orang Arab. Jadi kalau kita ketahui di Arab, di Timur Tengah itu sebenarnya sangat cair ya pergerakan manusia, orang Arab, orang Yahudi, orang suku-suku yang lain itu banyak sekali di semua tempat. Jadi bukan masalah. Jadi Palestina pun jangan dibayangkan itu sifatnya satu agama gitu ya. Jadi Palestina pun terdiri dari banyak suku, banyak agama. Untuk videonya sudah kalian tonton. Videonya sudah kalian tonton ya semua. Kemudian mari kita diskusikan dengan apa yang sudah kalian amati di video yang sudah ditayangkan ya. Untuk yang pertama, makna ya. Ibu akan menanyakan makna. Apa makna dari hasil kalian mengamati video yang sudah ditayangkan? Silakan, ada yang bisa menjawab apa maknanya? Baik ya. Silakan Hilda ya. Hilda terlebih dahulu, silakan berdiri. Makna dari video tersebut itu terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Terjadinya konflik antara Palestina dengan Israel. Beri tepuk tangan buat Hilda ya. Terima kasih Hilda. Kemudian yang kedua adalah dalam menyelesaikan konflik di sebuah negara, apakah hubungan internasional itu diperlukan? Hubungan internasional itu diperlukan atau tidak? Diperlukan. Cung, siapa yang mau coba jawab? Ya, oke. Silakan Nur Zakia dulu. Silakan berdiri Nur Zakia, tidak masalah. Silakan langsung. Ya, jawabannya itu sangat penting karena ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, karena sebuah negara itu tidak akan bisa berdiri tanpa bantuan negara lain. Yang kedua adanya faktor eksternal.
Ya, baik ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Nur Zakiyah ya. Luar biasa. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ketiga, siap-siap ya. Kalian juga mau jawab kan? Ya, mau ya. Untuk pertanyaan ketiga, untuk apa tujuan menjalin hubungan internasional wajib dimiliki setiap negara? Jadi hubungan internasional itu wajib dimiliki setiap negara atau tidak? Wajib. Oke, ada yang mau coba menjelaskan lebih detail? Silakan. Acungkan tangan. Ya, oke. Perwakilannya tadi perempuan sudah, sekarang laki-laki. Silakan Adi berdiri. Ya. Untuk menjalin kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Tujuannya. Tujuannya ya, untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain. Terima kasih ya Adi ya. Beri tepuk tangan untuk Adi. Berikutnya, pertanyaan yang terakhir. Siap-siap ya. Oke, pertanyaan terakhir di sini adalah, menurut kalian Indonesia itu sudah berperan belum dalam menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina? Cung, siapa yang mau coba jawab? Oke, silakan Novita. Oke, terima kasih ya untuk Novita. Novita, terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah bisa dijawab semua ya. Oke, berikutnya ya. Untuk melanjutkan proses pembelajaran kali ini, Ibu akan memanggil setiap ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompok 1, 2, 3, 4 silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan untuk memutar aplikasi spin. Nanti kalian dapat topik yang nomor berapa ya. Silakan maju ke depan. Sebelah sini, bisa? Sebelah sini. Baik, kelompok 1 di sebelah sini, nggak apa-apa. Ya, sebelah sini. Kelompok 1 mana ketuanya? Ya, silakan diputar terlebih dahulu aplikasi spinnya. Baik ya, untuk kelompok 1 ini dapat topik 1. Silakan duduk ketua kelompoknya ya. Ingat-ingat ya, kelompok 1 dapat topik 1. Kemudian kelompok 2, silakan putar aplikasi spinnya. Oke, kelompok 2 dapat topik ya kedua. Ya, oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok 3. Putar aplikasi spinnya sambil ingat-ingat ya, kalian dapat topik nomor berapa. Oke, kelompok 3 ini dapat topik nomor 3 ya. Silakan diingat-ingat kembali ke tempat. Terima kasih ya ketua kelompoknya. Dan yang kelompok 4 diputar apa nggak usah? Nggak usah diputar karena terakhir mendapatkan topik yang ke-4 ya. Silakan ya. Duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, untuk topiknya, silakan lihat di depan layar kalian. Kelompok 1 ini topiknya adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia pasca pandemi COVID. Kelompok 1 tadi ya, dapatnya. Kemudian topik 2 ini peran Indonesia dalam perdamaian dunia terkait partisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dan keluar Indonesia. Siap ya? Kelompok 3, topik 3, peran Indonesia dalam perdamaian dunia terkait kontribusi Indonesia dalam presidensi G20. Kelompok 4, topik 4 terakhir ya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia terkait terciptanya perdamaian Kamboja. Masing-masing sudah siap? Baik. Kalau kalian sudah siap, paham topiknya masing-masing? Paham ya. Berikutnya, sebelum kalian bekerja di dalam kelompok, ada yang Ibu ingin tanyakan. Ya, siapa yang bisa mengaitkan fenomena yang terjadi yang tadi sudah kita lihat tayangannya bersama ya, konflik antara Israel dengan Palestina. Kemudian coba kalian kaitkan dengan topik yang kalian dapatkan ya. Ada yang siap? Ya, silakan berdiri. Bulan? Karena adanya pertukaran pelajar antar negara lain itu dapat meminimalisir terjadinya konflik seperti Israel dan Ya, dengan adanya, terima kasih ya, tepuk tangan buat Wulan. Dengan adanya pertukaran pelajar ya, melakukan hubungan internasional antara Indonesia dengan negara lain, ini akan meminimalisir terjadinya konflik seperti yang sudah kita lihat tadi tayangannya ya. Baik, untuk berikutnya ya,
Di dalam kelompok silakan siapkan laptop masing-masing ya. Sudah siap laptopnya? Baik ya. Kemudian silakan kalian mencari referensi. Boleh kalian mencari dari Google, boleh mencari dari e-book ya yang kalian miliki. Kemudian boleh kalian cari dari tayangan YouTube. Boleh kalian mencari kajian literatur ya yang ada di Google Scholar ya. Mencari informasi terkait dengan topik yang nanti akan kalian bahas. Paham? Sampai sini? Sudah paham ya? Baik. Kemudian berikutnya silakan kalian merancang proyek, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian yang kedua alat dan bahan yang akan kalian gunakan, kemudian tempatnya itu di mana ya pada saat kalian memproses. Dan yang harus kalian tahu ya bahwa kita ini akan membuat sebuah proyek, yaitu membuat poster digital ya. Untuk langkah-langkahnya silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Alat yang digunakan itu nanti apa saja, bahan yang digunakan apa saja, kemudian tempat untuk kalian gunakan sebagai tempat membuat sebuah proyek tersebut di mana saja ya. Boleh berdiskusi mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Oke, silakan berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham ya? Jangan lupa ya, selain langkah-langkah nanti yang akan kalian tentukan apa saja langkahnya dalam pembuatan poster digital, kemudian alat dan bahannya itu apa saja ya, kemudian tempatnya itu di mana kalian membuatnya. Jangan lupa kalian harus menentukan jadwal ya, jadwal harus ditentukan dari sekarang untuk pembuatan poster digital. Tentukan jadwal berdasarkan kesepakatan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai. Oke. Sudah? Langkah-langkahnya sudah dibuat? Lagi dibuat. Kemudian nanti jangan lupa untuk jadwalnya ya. Ditentukan jadwalnya. Ini kelompok 3 sudah ditentukan jadwalnya. Kemudian nanti alatnya apa saja? Sudah ya. Kemudian bahannya apa saja? Kemudian tempatnya nanti sudah ditentukan? Sudah. Oke ya. Kemudian berikutnya kelompok 4, apakah sudah siap? Sudah ya. Sudah ditentukan langkah-langkahnya? Kemudian alat bahannya sudah? Kemudian jadwalnya jangan lupa ya. Jadwalnya itu mau berapa kali pertemuan kalian membuat poster dengan anggota kelompoknya ya. Oke. Berikutnya kelompok 2, apakah sudah menentukan langkah-langkahnya? Oke, langkah-langkahnya sudah, alat bahannya sudah? Kemudian tempatnya dan jadwalnya sudah ya. Baik, kalau dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah membuat langkah-langkahnya, kemudian sudah menentukan alat dan bahannya itu yang mau digunakan apa, kemudian tempat yang mau digunakan untuk membuat proyeknya itu poster digital itu di mana ya. Kemudian kalian sudah menentukan jadwalnya. Jangan lupa ya, rancangan yang sudah kalian buat nanti dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom yang sudah Ibu kirimkan link sebelumnya ya. Silakan dikirim atau diupload mulai dari sekarang untuk rancangan proyeknya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah diupload? Oke, kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah diupload. Kelompok 4 sudah? Apakah dari kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang mengalami kendala? Tidak ada? Tidak ada. Aman ya? Baik, terima kasih. Kalau kalian sudah mengupload di Google Classroom untuk rancangannya, kita sejenak mengikuti ice breaking terlebih dahulu untuk biar kita lebih semangat begitu ya, menambah semangat kita ya. Oke, sudah siap ya? Perhatikan dulu untuk ice breakingnya. Ini
ice breakingnya tentang wak-wak, wek-wek, wuk-wuk, dan wok-wok gitu ya. Nanti kalian bisa mengaplikasikan ice breaking ini dengan nada seperti potong bebek angsa. Masih ingat ya potong bebek angsa seperti apa? Ingat ya. Coba Ibu cek terlebih dahulu untuk kelompok 1 mendapatkan wak-wak, kemudian kelompok 2 wek-wek, kelompok 3 wuk-wuk, dan kelompok 4 wok-wok ya. Siap ya untuk ice breakingnya? Dimulai dari sekarang. Wak 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 wak. Terima kasih ya. Luar biasa ya. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah jadi lebih semangat lagi setelah kita mengikuti ice breaking. Berikutnya ya, kegiatan kita hari ini adalah Ibu akan membagikan LKPD di Google Classroom ya. Silakan kalian buka Google Classroom masing-masing. Ya. Sudah dibuka Google Classroom ya? Sudah ya. Ada LKPD yang Ibu berikan di Google Classroom. Silakan kalian cermati, kemudian silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Apabila kalian mengalami kendala, kalian bisa menanyakan langsung. Ya. Silakan buka LKPD-nya. Ya.
kita akan melihat atau menyaksikan hasil kerja pembuatan poster digital dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah siap ya? Siap. Untuk pemulaan ya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Jangan lupa nanti disertakan yel-yelnya dan presentasi hasil pembuatan posternya. Silakan untuk kelompok 1. Maju ke depan. Yang lain boleh perhatikan ya. Siapa kita? Kelompok 1. Siapa kita? Kelompok 1. Kelompok 1. Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik permasalahan peran Indonesia dalam perdamaian dunia pasca pandemi COVID. Saya Nur Zakia dan rekan saya Aryadi Hidayat. Aloy Reza. Winda Yundari. Saya Alvin Aulia Al-Kafi. Saya Navinda Calisya Syafina Zahta. Saya Nazwa Muslima. Saya Sylvia Putia Putri Wijaya. Saya Raja Dada Wijaya Kasuma. Yang selanjutnya topik permasalahan akan dibahas oleh Alvin. Topik permasalahan yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah solidaritas dan kerjasama antar negara menjadi keniscayaan untuk melawan pandemi COVID-19. Begitu pula dalam mewujudkan perdamaian dunia yang tampak dari sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia. Latar belakang peran Indonesia dalam perdamaian dunia pasca pandemi COVID-19. Coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak saat itu menyebar secara global di seluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Indonesia selalu berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia saat pandemi COVID-19 sampai pasca pandemi COVID-19. Selain kontribusi yang rutin dilakukan, Indonesia juga mengambil peran dalam penanganan pandemi global. Indonesia mendorong pemerataan produksi dan distribusi vaksin COVID-19, menyuruhkan kepentingan memangkas kesejahteraan internasional, mengajukan diri dalam pengembangan produksi dan distribusi vaksin untuk negara-negara penghasilan rendah dan menengah. Indonesia mengirim 2.828 personel termasuk 163 di antara perempuan. Indonesia memberikan bantuan 3 juta dolar Amerika Serikat untuk kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan pertambangan untuk Afghanistan. Menyerukan penghentian kekerasan di Palestina, mendorong pemulihan pasca pandemi di berbagai bidang, menjalin dan mengelola hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat internasional terhadap wibawa dan kehormatan bangsa Indonesia. Kelemahannya adalah adanya COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia dan berbagai negara lainnya. Berbagai negara di dunia menghadapi kenyataan yang berat akibat kehadiran pandemi COVID-19. Penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini menjadi sangat menakutkan bagi seluruh dunia. Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong.
Baik, silakan kelompok 2. Langsung, kelompok 2, mic-nya diambil. Mic-nya diambil. Tadi mic-nya mana, Neng? Mic-nya diambil. Udah. Oh, ini tabu. Posisinya? Benerin kamu. Kalau yel-yel, Pak Maman, yel-yel mendingan begini dulu, apa langsung ambil posisi? Yakin. Baris dulu aja ya. Kenapa kan? Yel-yelnya baris dulu aja. Yel-yel baris dulu. Silakan yel-yelnya begini dulu. Baris, lurus, begini. Nanti dulu. Ya. Ayo, silakan yel-yelnya. Pak Maman yel-yel dulu ya. Ya, silakan yel-yelnya. Siapa kita? Kelompok Adi. Siapa kita? Kelompok Adi. Kelompok Adi. Jaya. Kelompok Adi. Jaya. Kelompok Adi. Ulangi. Jangan ini HP. HP-nya disimpan dulu. Ya, oke. Yang semangat dong ya. Soalnya direkam. Ya, silakan dimulai. Yang semangat. Siapa kita? Kelompok Adi. Siapa kita? Kelompok Adi. Kelompok Adi. Jaya. Kelompok Adi. Jaya. Kelompok Adi. Jaya. Tepuk tangan ya. Silakan posisinya. Posisi presentasinya di WA Ibu. Oke. Mana? Ini ya. Kelompok 2. Ya. Silakan. Perlu ini enggak? Perlu ini enggak? Enggak usah. Enggak ada ya? Cuma ini aja kan posternya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ulangi. Lah. Ya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dirlangga. Ini Haris Yoga, ini Firly, Iska, Gulang, Yogi Maulana, Sobat Unisa, Nafisa, dan Novita. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pertukaran pelajar. Yang pertama yang akan bacakan yaitu Firly. Jadi pertukaran pelajar itu adalah sebuah program yang memberikan peluang terhadap para pelajar agar bisa merasakan sekolah di luar negeri. Dengan adanya pertukaran pelajar ini, otomatis akan bisa memperdamaikan sebuah negara dengan negara lainnya dan terhadap pelajar-pelajar lainnya. Dan yang hal terutamanya adalah kita sebagai pelajar-pelajar bisa mengenal budaya-budaya negara lain dengan satu sama lain. Dilanjutkan dengan Haris Yoga. Kelebihan yang diperoleh dari pertukaran pelajar yaitu pelajar akan memiliki pengalaman tersendiri yang besar dan berharga bagi kehidupannya masing-masing. Lalu pelajar juga akan memiliki pengalaman tersendiri yang berharga. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Siska. Adapun kelemahan dari pertukaran pelajar yaitu pelajar akan terpisah dari orang tua dan keluarga yang bila terjadi sesuatu akan sulit kembali ke rumah. Pelajar juga akan mengalami penurunan nilai moral karena sebagian siswa kerap kali terpengaruh dengan gaya hidup yang buruk yang ada di negara tersebut. Akan dilanjutkan oleh Wulan. Ikut saya, Pak. Yang ketiga,
Pelajar yang beragama Islam akan susah menemukan makanan yang enak dan halal bila berada di negara yang mayoritas non-muslim. Dan terakhir, susah bersosialisasi karena kurangnya tingkat kepercayaan diri pada masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Baik, akan saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kelompok 2 jangan duduk dulu. Itu di sini apa? Dari jarak dekat siapa yang ngomong itu? Ya. Kak Adi. Adi nanti bentar di shoot dulu lagi kamu pertama kali ngomong. Ya tambah Pak. Oh iya sih. Nggak usah ke depan. Canggih. Ini ya, jangan menutupi yang ini ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Erlangga. Ini Haris, ini Firly, Siska, dan Ulan. Dan sampingnya ada Yogi, Sobat Unisa, Nafisa, dan Novita. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi yang kita buat, yaitu pertukaran pelajar. Cukup. Ya. Cukup. Ada yang mau menanggapi nggak? Nanti aja kelompoknya dia yang menanggapi ya. Boleh langsung ditutup. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2 ya. Sudah siap? Presentasinya siapa ya? Ambil posisi masing-masing. Tadi mic-nya? Ini nih mic-nya. Ini jangan menggerombol kayak gini, jadi biar kelihatan semua. Yang ini siapa? Yang di ujung cowoknya pindah ke sini. Dan sini. Moderatornya siapa moderator? Ya. Biar kelihatan semua ini. Sauki nggak kelihatan Sauki. Entar nggak bisa ya itu di YouTube. Nama ini aja ya, nama apa sih namanya? Nama panggilan aja. Ya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Putri dan rekan saya Inka Fauzia. Ada Danang, Syauki, Muhammad Mahdi. Di sebelah sini ada Iroh, Vida, Elsa, dan Siti Aisyah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui presidensi G20 atau Group of 20. Akan dibacakan oleh Inka Fauzia. Sebelumnya, G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi Group of 20 G20. Forum kerja sama 20 berlangsung Forum kerja 20 ekonomi utama dunia periode presidensi Indonesia berlangsung selama 1 tahun mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Lanjutkan oleh Muhammad Mahdi.
Terima keketuaan atau Hadrover berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi. Presidensi Italia kepada Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan oleh Elsevier. Presidensi G20 atau Group of 20 Indonesia 2022 saat ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Pilar Presidensi G20 Indonesia 2022 memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusi, kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat. Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 menekankan kolaborasi dengan negara maju dan berkembang untuk menjawab berbagai krisis termasuk pangan, energi, dan keuangan, serta melakukan sinkronisasi dan sinergi konkret deliverables dengan inisiatif yang dibangun oleh negara-negara GCRG Global Crisis Response Group. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya Sobat Unisa Islamia, perwakilan dari kelompok 2, izin untuk menanggapi kelompok 3. Pas waktu presentasi, Muhammad Mahdi suaranya terlalu kecil, terus juga kayak kurang berinteraksi dengan audiensnya. Terus di poster digitalnya juga tulisannya terlalu kecil, terus juga nggak kelihatan. Cukup dari saya, terima kasih. Saya Alvin Aulial Kafi, perwakilan dari kelompok 1, ingin menanggapi tentang poster yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Warna poster tersebut terlalu kontras dengan tulisan yang ada di situ. Cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelompok terakhir. Yuk. Ini bikin sendiri bukan? Bikin. Iya, bikin sendiri dong. Iya, barangkali buat juga. Supaya kita nanti. Iya, nggak tahu kita dari sama nggak? Belum ya. Iya. Kalau ini mau ngambil apa? Yang satu apa ini? Yang 2 yang nanti hari Kamis, hari Jumat. Hari Jumat ya, besok. Iya. Yang PPG itu apa yang RPP itu? Siklus 2. Iya. Itu dulu. Oh, ininya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. For Lesti, for kelompok 4. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan dan menjelaskan ulang hasil dari diskusi kami tentang peran Indonesia dalam perdamaian Kamboja yang beranggotakan Rifki, Rio, Denita, Haura, Kaisa, Mar'ah, Amel, dan Diva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haura. JM adalah sebuah perundingan perdamaian antara Kamboja dengan Vietnam yang dibantu oleh Indonesia. Hasil dari JM1 adalah tercapainya gencatan senjata setelah Kamboja dan Vietnam dipertemukan. Selain itu, Vietnam bersedia menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkannya pasukan PBB ke perbatasan Kamboja. Sedangkan JIM 2 dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM 1.
Perjanjian Paris 22 April 2016. Perjanjian ini disetujui oleh 19 negara termasuk Kamboja dan Vietnam. Kesepakatan ini menjadi tanda berakhirnya perang antara Vietnam dan Kamboja. PBB juga turut mengirim pasukan ke Kamboja untuk menjaga perbatasan serta membantu mengatasi kerusakan masif yang diakibatkan oleh perang. Seluruh tawanan perang dibebaskan serta seluruh pasukan militer Vietnam ditarik dari Kamboja. Setelah perjanjian Paris ditandatangani, Kamboja mulai membangun kembali pemerintahannya yang dibantu oleh negara-negara lain di bawah PBB. Kelebihan dan kelemahan. Turut serta dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia merupakan salah satu yang menjadikan Indonesia mampu muncul dan tidak hanya dipandang sebelah mata. Kelemahannya sendiri yaitu keadaan konflik yang cukup pelik menjadikan Kamboja tidak dapat untuk keluar dari kondisi tersebut secara sendirian. Sehingga Kamboja membutuhkan negara yang turut campur untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di sana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, untuk selanjutnya setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4 secara bergantian. Kemudian nanti kalian akan melaporkan hasil proyek pembuatan poster digital secara keseluruhan dan dipresentasikan secara detail. Ya, sudah siap? Siap. Ya. Terima kasih. Silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Viani Nazrilianti, perwakilan dari kelompok 4 akan melaporkan hasil proyek dari poster digital yang kami buat. Saya Muhammad Mahdi Ghafarwadi dari kelompok 3 ingin menanggapi proyek pembuatan poster digital dari kelompok 4. Dari posternya sudah bagus, tapi kurang memahami penyampaian presentasi tersebut dikarenakan suaranya kurang keras. Terima kasih. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama teman-teman kalian melalui perwakilan kelompok sudah maju, kemudian sudah mempresentasikan hasil proyek pembuatan poster digital dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita menyimpulkan ya apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian di depan tadi. Boleh kita simpulkan. Ada yang berani untuk menyimpulkan hasil proyek? Silakan. Wulan, berdiri. Secara keseluruhan penampilan proyek yang diberikan sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan LKPD. Hanya saja ada beberapa yang seperti warnanya terlalu kontras, terus suaranya terlalu kecil. Jadi udah itu aja. Ya, terima kasih Wulan ya. Paham ya tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Wulan bahwa secara keseluruhan pembuatan proyek yang sudah dibuat oleh kelompok 1, 2, 3, 4 itu sudah bagus. Hanya ada beberapa sedikit saja ya yang menjadi kekurangannya. Mudah-mudahan kekurangan itu bisa kita minimalisir, bisa kita maksimalkan lagi ya untuk perbaikan pada saat kalian membuat poster di kemudian hari ya. Amin. Baik, untuk pertemuan hari ini kalian harus mengisi post test. Buka aplikasinya, silakan linknya sudah Ibu berikan di Google Classroom. Buka aplikasi Quiziznya, silakan kerjakan post test mulai dari sekarang.
tadi kalian sudah menyelesaikan post test di aplikasi Quizzes yang linknya sudah Ibu berikan di Google Classroom. Sekarang Ibu akan membacakan nilai terbesar atau skor terbesarnya dimenangkan atau diraih oleh Sauki. Sauki nilainya terbesar ya, dapat 100. Silakan duduk ya. Terima kasih Sauki. Nah, kalian nanti bisa belajar dari Sauki ya. Nilai Sauki ini paling besar ya. Baik ya. Terima kasih untuk kegiatan postes yang sudah kalian lakukan. Sekarang kita menutup apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Disimpulkan dulu apa yang sudah dilalui hari ini ya, dengan diskusi yang sangat panjang. Silakan ada yang berani untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Acungkan tangan. Ya, silakan. Juli berdiri. Boleh berdiri, Juli. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Juli. Ya, berikutnya adalah refleksi. Ya, siapa yang berani untuk memberikan refleksi atas apa yang sudah kita pelajari, kita diskusikan hari ini? Silakan perwakilannya untuk memberikan refleksi. Berdiri. Nama saya Firidia Sarajara, perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Oke, Firly silakan refleksinya. Untuk pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan karena kan kita membahas mengenai hubungan internasional. Jadi kita lebih tahu apa sih hubungan internasional itu, dan juga dalam pembelajaran kali ini kita kan banyak mengenal aplikasi-aplikasi seperti Canva dan Quizzes. Jadi kita lebih memahami lebih dalam apa sih Quizzes, Canva dan bagaimana caranya, dan juga kita lebih mempelajari lebih dalam tentang digital zaman sekarang. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Firly. Satu orang lagi ya. Satu orang lagi untuk memberikan refleksi. Tadi perempuan sudah perwakilannya. Mana suaranya laki-laki? Ya. Ya, silakan Yogi. Yogi bisa di depan bersama Ibu biar teman-teman kalian mengetahui, teman-teman kamu bisa mengetahui ya refleksi hari ini. Yogi di sini sebelah Ibu Tiwi ya. Silakan memberikan refleksinya. Dari saya sendiri refleksi hari ini tuh seru banget sih, dari pembahasannya juga menarik. Apalagi tadi pas kita mempresentasikan, kita juga bikin yel-yel gitu, terus nyanyiin yel-yelnya gitu. Udah sih itu aja. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Terima kasih untuk Yogi, tepuk tangan untuk Yogi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup dengan berdoa. Sebelumnya Ibu ingin tahu yang datangnya paling siang hari ini siapa? Diva, ya silakan Diva, boleh memimpin doa teman-temannya ya. Nah, oke, silakan dimulai untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, kalian pulang mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini.